wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya menanyakan tentang masalah ria yang kajian halaqah pagi, kaitannya dengan masalah ria, Buya. Jikalau kita beramal, tujuannya kan menunjukkan pada anak-anak, misalnya ngasih tahu pada anak-anak, tapi tujuan kita itu untuk mempelajari mereka supaya mereka di saat nanti sudah berusaha sendiri, mereka bisa belajar bersedekah bahkan mungkin lebih dari kita. Dan kemungkinan barangkali orang tuanya sudah tiada, kita kan belajar mempelajari mereka supaya bisa bersilaturahmi dengan yang dulu disodakakan ke siapa. Nah, apakah kategori tujuan kita mengasih tahu anak tujuannya untuk mencontohkan pada mereka masih dikategorikan itu ria, Biwa? Nah, kalau misalkan untuk kiat-kiat supaya amal kita itu tidak ada terbersit perasaan itu, kiat-kiatnya apa ya, Bia? Soalnya kadang-kadang ada aja ya perasaan yang tersembunyi barangkali ingin apa gitu. Mohon kiat-kiatnya kira-kira bisa terhindar dari sifat itu. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, riya tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda lakukan. Kalau ada seorang, kan ilmu riya kan panjang yang pernah punya sampaikan. Riya itu bukan berarti kalau kita berbuat lalu dilihat oleh orang itu langsung jadi riya, tidak. Riya itu adalah sangat pribadi antara kita dengan hawa nafsu kita, antara kita dengan Allah. Dan kita tidak perlu sok tahu tentang riyanya seseorang. Jadi jangan sekali-kali menuduh orang melakukan riya. Kalau ada orang berbuat baik lalu pamer, itu belum tentu riya loh ya. Karena bisa jadi pamernya untuk mengajari orang lain agar bisa berbuat baik. Memberi contoh. Pada zaman Nabi ada contoh. Aku melakukan begini. Dicontoh oleh orang yang lain. Maka pahalanya memberi contoh ini sangat besar. Jadi perlu kadang-kadang kita berbuat baik itu ditampakkan agar ditiru oleh anaknya, ditiru oleh saudara, ditiru oleh orang lain. Riya nggak ada hubungannya dengan itu. Riya itu adalah di saat ternyata kita disanjung, wah Masya Allah Bu Haji ini dermawan lah, kok sudah mulai itu wajahnya mulai merah, putih, kuning, hijau, mulai salah tingkah, sudah ngelirik lagi siapa yang ngomong lagi dihafal, wajahnya siapa, bajunya apa. Itu sudah mulai memperhatikan hati kita itu sudah mulai nggak benar. Akan tapi ketulusan Anda, tidak adanya riya adalah justru di saat Anda disanjung kok tiba-tiba hati Anda tidak nyaman. Itulah hakikat ikhlas yang tersembunyi di dalam hatimu. Biarpun amalmu engkau tampakkan di depan orang. Sebab ikhlas tidak ada hubungannya dengan ditampakkan dan tidak ditampakkan. Sebab sahabat Nabi kadang beramal ditampakkan tapi mereka orang ikhlas. Dan kadang juga amal disembunyikan dengan ikhlas. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib kalau beramal dengan model 4. Sesaat ditampakkan, sesaat disembunyikan, sesaat di siang hari, sesaat di malam hari. Itulah alladzi yunfikuna bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyatan. Ialah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kenal Allah, orang yang dekat dengan Allah kalau bersedekah adalah bil-laili wan-nahari, siang malam, sirra wa alaniyatan, sembunyi dan terang-terangan. Jadi memang seperti itu. Itu contoh, memberi contoh. Cuman bagaimana agar tetap terjaga supaya tidak ada tadi pertanyaannya, agar apa? Tidak masuk dalam riya. Saya ingin beri contoh anak saya, lakukan memberi contoh. Kalau ngasih contoh yang gede sekali, jangan kecil-kecil. Kalau kemarin ngasih contoh kan puluhan ribu recehan, oh ya ngasih contoh kecil-kecil, yang gede sekali. Tapi saya takut riya, Bu ya gimana ini? Nah, nih lo Umi, ini memberi contoh kepada kalian agar kalian tiru nanti kalau Umi mati, lanjutkan kebiasaan ini. Aku memberi santunan fakir miskin ini. Ada 50 orang aku santunin nak ya. Kasih tahu kepada anak. Kemudian tapi saya terlintas kadang-kadang takut masuk riya. Oh gampang. Dan jangan dihentikan cara itu. Tetap bersedekahlah dengan terang-terangan. Kalau memang Anda khawatir akan masuk bab riya, maka jangan ditinggalkan sedekah terang-terangan. Biarkan sedekah dengan terang-terangan, akan tapi tutupi sedekah terang-teranganmu dengan sedekah sembunyi yang lebih besar dari yang kau sedekahkan dengan terang-terangan. Anda sedekah 100 juta diketahui orang, saya sedekah 100, orang pada tahu semuanya. Tapi punya makna beri contoh kepada orang lain. Tapi diam-diam, rupanya sedekah saya gara-gara terang-terangan saya jadi salah tingkah nih. Setiap ada orang, wah ini yang bangun Bu Haji ini, astagfirullah, la ilallah. Baik, bukan ditarik 100 juta, baik. Daripada saya tidak ingin 100 juta ku hilang, baik. Hei iblis, hei hawa nafsu, tenang aja.
hari ini, malam ini juga, aku akan sedekah bukan 100 juta, 200 juta. Nggak ada yang tahu. Nah ini caranya. Jadi agar amal yang kita sedekahkan dengan terang-terangan tadi tetap aman, bukan berarti kita lalu menarik, lalu tidak bersedekah terang-terangan. Tetap sedekah dengan terang-terangan, tapi tumpangi sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi lebih besar daripada yang terang-terangan. Itulah untuk menyelamatkan sedekah terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab.